Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Ciko Asa. Nah, pada malam hari ini saya akan membawa materi secara khusus yaitu berkaitan dengan filsafat Pak. Nah, pada pertemuan kita di malam hari ini kita akan belajar mengenai dasar filsafat atau apa yang menjadi landasan sehingga orang berfilsafat. Nah, landasan yang pertama sehingga orang berfilsafat adalah berpikir. Kalau berbicara tentang filsafat tidak lepas daripada yang namanya berpikir. Nah, berpikir tidak lepas di dalam kehidupan manusia. Semua manusia pasti berpikir. Tidak ada yang tidak berpikir. Bahkan manusia tidak ingin berpikir pun. Manusia harus berpikir bagaimana cara agar tidak berpikir. Sehingga tugas berpikir tidak bisa tidak ada di dalam diri manusia. Begitu juga di dalam filsafat. Landasan pertama di dalam filsafat adalah berpikir. Tetapi perlu kita ketahui bahwa tidak semua orang yang berpikir pasti dikatakan sebagai berpikir secara filsafat. Jadi saya ulangi lagi, tidak semua orang yang berpikir itu masuk dalam kategori berpikir filsafat. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi karakteristik yang membedakan antara berpikir filsafat dan bukan berpikir filsafat. Nah, ada beberapa hal yang membedakan antara berpikir filsafat dan bukan berpikir filsafat. Yang pertama, berpikir filsafat adalah berpikir secara universal. Berpikir secara universal artinya berpikir secara umum, tidak bersifat khusus. Dan bagian yang kedua yaitu berpikir secara radikal. Berpikir secara radikal artinya berpikir sampai ke akar-akarnya, berpikir sampai ke intisarinya, berpikir sampai ke substansi yang mendalam di dalam sebuah objek yang dikaji, sehingga ditelusuri sampai ke akar-akarnya. Itu berpikir yang kedua, yaitu berpikir secara radikal di dalam karakteristik berpikir secara filsafat. Nah, yang ketiga adalah berpikir secara konseptual. Artinya apa? Artinya berpikir secara abstraksi berdasarkan pengalaman-pengalaman manusia. Dan bagian yang keempat adalah berpikir secara koheren dan konsisten. Artinya apa? Artinya berpikir sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis atau berpikir rasional, sehingga argumentasi dari sebuah pendapat itu bisa diterima secara rasional jika argumentasi itu tidak bertentangan satu sama lain. Bagian yang berikut yaitu berpikir secara sistematis. Artinya apa? Artinya berpikir logis, bergerak selangkah demi selangkah. Dan bagian yang keenam yaitu berpikir komprehensif, artinya mencakup atau menyeluruh. Bagian yang kelima yaitu berpikir secara bebas sampai batas-batas yang luas. Dan yang terakhir yaitu berpikir secara filosofi, yaitu berpikir yang bertanggung jawab. Artinya apa? Artinya orang yang berfilsafat adalah orang yang berpikir sekaligus bertanggung jawab atas apa yang dipikirkan, bertanggung jawab atas apa yang direfleksikan, bertanggung jawab atas apa yang menjadi argumentasinya di dalam pemikirannya. Nah, itu dasar yang pertama di dalam filsafat adalah berpikir. Nah, bagian yang kedua, dasar yang kedua di dalam filsafat selain berpikir adalah keheranan. Aristoteles mengatakan bahwa karena keherananlah manusia mulai berfilsafat. Nah, rasa heran ini dalam bahasa Yunani disebut taumasia, artinya keheranan. Nah, istilah keheranan ini memiliki dua hal penting. Yang pertama, keheranan memiliki subjek, dan yang kedua, keheranan memiliki objek. Artinya apa? Artinya kalau ada keheranan, sudah tentu ada yang heran. Dan ada sesuatu hal yang mengherankan. Subjek daripada keheranan adalah orang yang merasa heran, dan objek dari
keheranan adalah sesuatu hal yang mengherankan. Nah, itu bagian yang kedua di dalam landasan berfilsafat. Bagian yang ketiga di dalam landasan berfilsafat, yang ketiga adalah kesangsian atau keraguan. Manusia heran atas apa yang ia lihat berdasarkan panca inderanya, kemudian ia merasa ragu. Hatinya bertanya, apakah ia tertipu oleh panca indera yang ia lihat, atau mengapa ia merasa ditipu oleh panca inderanya. Segala sesuatu harus diragukan. Hanya keraguan yang tidak bisa diragukan. Berarti segala sesuatu yang diamati berdasarkan panca indera perlu diragukan kebenarannya. Sehingga landasan ketiga di dalam filsafat adalah kesangsian atau keraguan. Nah, bagian yang keempat di dalam landasan berfilsafat adalah kesadaran akan keterbatasan diri. Nah, artinya apa? Artinya manusia mulai berfilsafat jika ia menyadari bahwa dirinya itu sangat kecil, lemah bila dibandingkan dengan alam semesta di sekelilingnya yang begitu luas. Sekeliling alam semesta yang semakin ia menyadari dirinya begitu kecil akan keterbatasan di dalam dirinya. Sehingga itulah yang membuat ia mulai berfilsafat. Ia mulai memikirkan di balik alam semesta yang luas ini ada sesuatu hal yang besar, ada sesuatu hal yang tidak kelihatan yang menjadi penyebab dari segala yang ada. Dia mulai menelusuri apa yang menjadi substansi atau apa yang menjadi arke dari segala yang ada atau segala yang dilihatnya. Nah, ini 4 landasan, 4 dasar di dalam berfilsafat. Kiranya materi yang singkat ini dapat memberikan pemahaman, pengetahuan tentang apa yang menjadi dasar sehingga orang berfilsafat. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.